só queria ver se você rimando. Primeiro passo, camisa da Della. Tu acredita o Beto, minha conta de remada. Prova de fala, prova de bala. Peito também mata, pergunta pro rádio. Cai na rua, é Star Play. Bloco na mão, está aqui, isso clipar. Escaca, bipode, MP40. Minha taxa 90, segura a rádio. Halo semua, selamat datang di channel gua Republik WoW. Salam WoW. Di sini gua user support. Gua akan ngasih tips ke kalian gimana sih jadi support tuh yang bener kayak gimana buat ngelandingnya. Di sini gue BO5, tapi gua nggak tahu dengan yang lainnya. Gua hanya berteman dengan yang pakai Khalid. Selebihnya gua nggak tahu gameplay dari mereka. Di sini awal-awal gue beli biji mana 2 karena gue buat spam skill 2 gue. Lihat di sini gue bener-bener terzoning sama valirnya. Tapi tank gue tuh salah. Harusnya tuh dia ngebiarin aja creep maju dan seharusnya gue bisa level 2. Kenapa gue bilang tank gue salah? Dia nggak pakai revitalis, pakai Hylas, tapi dia berani di depan terus. Sedangkan posisinya yang dihadapin Kufra dan Valir. Lihat, dari level gue kalah sama Valirnya. Lihat di sini tanknya, niatnya ngebantuin, tapi diambil untuk Bulbasaurnya. Seharusnya dia lebih memberikan kepada supportnya. Bahkan jika memang diharuskan, ya memang diharuskan memberikan kepada mid laner. Gue gimana caranya zoning musuh balik, tapi lihat tanknya, dia nggak ngopen map terlebih dahulu. Tahu-tahu ternyata ada HC di situ. Bagus, HC-nya di sini miss. Si Chow sudah bagus untuk inisiatif ngeganking. Tapi posisi dia buat skill satunya salah. Dan di sininya bagus dapat, tapi sayangnya yang mendapatkan skill adalah Hylos, bukan core-nya. Ditambah lagi di sini terlalu maksa untuk mid lanernya dan tanknya. Lihat yang terjadi apa? Harusnya kita mundur karena udah nggak ada skill, tapi maksain maju, tanknya mati. Nah, di sini gue pengen ngezoning Kufranya, dan gue tahu dia nggak mau balik karena tahu dia bakal dikit lagi level 4, dan dia ngezoning gue dengan skill 1 dan 2 nya. Dan di sini gue nggak pakai skill gue, nungguin dia ngulti baru gua flicker. Di sini HC-nya miss lagi. Dari sini gue paham HC-nya nggak terlalu bisa main. Gue udah ngamatin 2 kali, selama dia ngenain gue dia nggak bisa ngelok gue solo kill. Dan lihat, gue udah level 4, udah mau level 5, udah level 5 bahkan. Valirnya masih level 3. Support nggak selalu harus bener-bener di sampingnya mid laner dan di samping tank, tapi balik lagi tergantung dari segi hero yang dipick dan musuhnya. Di sini tim gue ada kesalahan. Setelah clear seharusnya ada inisiatif untuk turtle. Gue udah ngecekin turtle, tapi mereka tetap ambil Bulbasaur. Di sini rubinya nggak kena pancing sama gua. Lihat, Alucardnya malah nge-clear. Sebenarnya bagus, cuma ada risiko terbesar, mungkin dia nanti akan mati. Nah, kita di sini di mid terlalu fokus dengan turtle dan nge-clearnya terlalu lama. Karena nggak ada interaksi, sebagai offlaner yang jaga bot di geng, dan kita nggak tahu sama sekali, dan kita nggak ada yang memberitahu lawan menghilang dari lane. Di sini gua bakal fokusin buat diri gue jadi. Kenapa?
karena gue nggak terlalu percaya sama Alucardnya. Lihat di sini, cowoknya masih menahan creep. Daripada gue harus ke mid ngebantuin, lebih baik gue ke atas. Kenapa? Biar musuh berkurang satu buat ngedev atasnya. Di sini cowok ada inisiatif buat ngegeng, tapi dia nggak open. Di sini gue putusin buat mulai duluan. Lihat, cowoknya miss kill. Nah, di sini kita sama-sama nggak tahu bahwa HC ada di mid. Awalnya gue pikir HC itu bakal ke atas, ternyata nggak. Seharusnya Ruby tadi bisa mati. Gue saranin kalau pakai support, jika memang mau lewat tanknya nggak open map, jangan open di depan tapi di belakang. Gimana caranya? Di sini gue inisiatif buat ngambil buff merahnya HC, tapi dia sampai lebih dulu. Nah, di sini gue ada kesalahan karena yang speed up itu gue nggak dapet. Di situ rugi karena gue sama dengan ngebantuin HC-nya buat ngebuff. Level gua dibanding Valir dan Kupra ketinggian gua. Nah, di sini lihat tuh. Untuk Hylos dia selalu offside menurut gua. Daripada gua harus ke turtle, lebih baik gua ke mid buat nge-push. Dan di sini Alucardnya nggak bilang retreat. Retreatnya telat. Lihat, HC berapa kali masih bisa gua gocek. Jadi menurut gua tim musuh mainnya itu main kill war, bukan main split push. Akhirnya pas mati gua ngechat mereka, gua bilang untuk jangan ngumpul. Kenapa? Kalau ngumpul hanya dibodohin aja. Jadi lebih baik main split push. Ditambah di sini Alucardnya AFK. Di sini gue putusin buat tetap nge-push karena gue sadar gue hanya support. Di make gue masih bisa dapat dari item yang dibeli dari uang creep. Di sini gue bisa selamat karena Khalidnya nggak buta. Lihat, dia langsung nge-backup. Dan ingat, kalau dibantuin tapi lo masih punya skill, jangan pernah lo ninggalin orang yang ngebantuin lo. Nah, di sini itu Khalid udah mati tapi Hylosnya tetap maju. Lihat, tim musuh tuh hanya terobsesi dengan kill. Ujungnya apa? Kupranya mati ngincer gua nggak mati. Dan di sini saling nge-backup. Jika pakai support Chang'e, gue saranin jangan pernah pelit dengan ultinya. Kenapa? Kalau misalkan lo pelit, yang ada creep musuh itu akan selalu maju. Jadi percuma. Lebih baik cooldown sebentar. Karena menurut gue ulti Chang'e itu nggak lama. Apalagi ditambah lo nanti beli fleeting time. Di sini gue putusin buat mundur dari arah situ. Kenapa? Karena gue sebelumnya ngelihat creep dan mereka itu ada di mid. Nah, di sini untuk Hylos backupannya pas. Akhirnya Gwyn dia mati. Dan di sini ada kesalahan. Lihat, Khalidnya hanya lewat. Padahal jelas di situ ada Hellcard. Dan akhirnya di sini berhasil dapat maniak. Lihat, harusnya Khalid kagak lewat situ, tapi dia malah lewat situ. Perhatiin baik-baik, turret hampir rata di tim gua.
nanti gue kasih tahu ada momen dimana yang membuat hal ini bisa epic comeback. Lihat, gue selalu pakai ulti gue buat nge-clear. Gimana caranya tuh bagi gue sebagai support di Mac, karena Chang ini menurut gue support di Mac. Jangan pelit skill, karena kalau misalkan lo bersihin creep dengan cepat, musuh waktunya akan terbuang untuk nge-clear. Nah, di sini lihat HC-nya. Lihat. HC-nya mukil. Akhirnya apa? Dia mati. Gue sadar di situ ada Ruby, makanya gue lebih mundur lagi, nggak bakalan gue majuin. Sabar, di sini akhirnya nggak ada yang mati dan HC-nya doang yang mati. Tim gue masih bisa nahan. Di sini udah mulai suren sebenarnya. Lihat di sini di Mac gua. Lihat Ruby yang lihatnya maju. Akhirnya apa? Dia mati. Di sini adalah momen comeback. Lihat valirnya. Dia buat ngezoning bagus. Di sini gue putusin buat ngecut karena gue lihat ada high loss, jadi gue berani buat ngecut. Tapi di sini tim gue kan sebenarnya ngelord. Gue lihat high lossnya malah lari kemana. Tapi gue mikir ya udahlah, ini pertukaran yang worth it. Musuhnya mukil, gue mati nggak masalah. Tapi tim gue dapet lord. Lihat, ini menit 12 itu lord diperkuat dan musuh dengan PD-nya nge-clear di mid situ. Akhirnya gue ulti dan pas banget Khalidnya langsung ulti, kena semua. Ingat seperti yang gue bilang tadi, musuhnya main Rashwar. Rashwar dalam artian warnya ngumpul. Yang membuat mereka kalah adalah apa? Mereka ngumpul dan tim gue mutusin, gue suruh buat nge-split push dan akhirnya dengerin. Di sini gue bilang split push, jangan ngikutin war. Lihat, kalau kalian pakai Chang'e dan lihat musuhnya siapa yang harus di counter, lihat yang bikin tim gue susah itu adalah valirnya. Lihat, tiap war gue pasti ngelok valir terlebih dahulu. Agar apa? Dia buat maju buat skill 2 nya. Dia nggak berhasil. Dan satu lagi, jika ketemu musuh HC, kalau pakai support, usahain ingat posisi teman yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan nanti gelap, kalian bisa flicker ngarah ke teman kalian. Di sini gue bukan egois, tapi memang gue butuh banget buat jadi. Niatnya ini buff biru mau gue ambil tapi diambil sama Alucard. Karena gue di sini sadar ini di Mac yang dibutuhkan di Mac gue dari jarak jauh, karena musuh jarak jauhnya hanya HC. Dan menurut gue kesalahan HC adalah nggak ngelok gue lagi, karena dia udah beberapa kali ngelok gue, dia nggak terlalu bisa buat matiin gue. Di sini gue gagal buat dapetin buff dan lihat temen gue ini miss banget, dia main asal maju ulti. Tapi di atas kita dapet turret. Ingat apa yang gue bilang, turret lebih penting dibanding kill. Di sini kita jelas kalah dari segi kill. Tapi untuk uang kita menang. Kenapa? Gua sering nge-clear hampir full creep. Alucard bebas farming. Jadi gue saranin kalau lo pada pakai support, bikin mid laner kalian tuh bebas farming. Usahain kalian ngezoning tapi bukan feeding offside. Tapi balik lagi seperti yang gue bilang, sejago-jagonya support, jika core
buffnya nggak bener, menurut gue percuma. Gue di sini buat nge-clear terus pulang. Ternyata ada Gwen. Dan di sini gue nggak tahu Valirnya datang, harusnya gue ngambil lurus aja. Dan gue flicker, AC-nya ngelok gue. Tapi nggak apa-apa, lihat turret bawah mereka udah tipis banget. Di sini cownya buat ngebet musuh bagus. Lihat, musuh terbet, Gwennya hilang immortal, dan sini gue miss sayangnya. Kalau gue nggak miss skill 1 dia mati fix. Di sini gue putusin buat ngambil buffnya, nggak gue kasih ke Chow karena menurut gue butuh buat segimana dan buat cooldown. Lihat, gue nggak pelit ulti. Karena menurut gue ultinya cepet. Nah di sini gue mati lagi karena AC-nya tahu gue sekarat. Di sini ada kesalahan. Jadi menurut gue dari tim gue ini juga sama, terlalu pede. Itu tadi gue hampir egois buat ambil, tapi gue mikir biarin gue kasih Chow karena dia yang sering rotasi. Di sini gue suruh attack karena gue yakin Ruby harusnya mati. Nah lagi-lagi di sini ulti gue jadi miss gara-gara setting ulti. Di sini tim gue tuh masih tetap terlalu buat maju. Beda halnya dengan gue maju pun dengan ulti gue. Jadi menurut gue musuh mau maju pun mikir. Di sini gue putusin buat pakai ulti karena gue pengen ngebiarin musuh ngedef midnya lebih lama agar creep bawah gue jalan lebih maju lagi. Di sini ada suatu momen yang menurut gue memang gue nyatain nanti Aceh bener-bener kurang mainnya. Di sini gue ada feeling musuh nggak kelihatan, makanya gue nggak mau nge-clear sampai habis. Gue hanya pakai skill 1 terus gue cabut lagi. Gue liat di map Valirnya nggak ada, makanya gue nggak berani gue ngecek begitu aja tadi pakai skill 1. Di sini gue ada sedikit bercanda, gue harusnya nggak ngehit Lord karena teman-teman gue di situ. Nah di sini gue putusin buat nyerang, tapi teman gue ngajak mundur. Ya udah oke. Karena gue juga mikir oh ya bener di atas Aceh lagi nge-push. Nah menurut gue tim gue salah karena dia ke atas. Yang ada apa malah mati. Harusnya tuh mereka ya ke bawah aja atau ngelord gitu. Nah karena gue tahu HC lagi pulang terus musuh bakalan ngelord, lihat gue putusin buat ulti gue ke creep biar ada yang defense dan ngelur waktu biar dari pihak temen gue yang di atas bisa ke bawah sini. Lihat di sini gue juga nggak ada niatan buat ngekontes, gue diemin. Lihat ulti gue udah ada lagi. Lihat rubinya die. Sini gue niatnya buat nerusin Lord, tapi temen gue nggak ada yang mau. Ya udah oke. Padahal jelas tim gue menang creep, harusnya tuh langsung ngelord aja menurut gue. Karena udah gue dorong dari yang bawah dan mid gue udah lihat juga dia udah ngedorong sendiri. Musuh midnya udah nggak ada turret
dan tim gue masih ada turret. Jadi buat kekuatan dari minionnya itu berpengaruh. Nah di sini lihat, gue nggak takut sama HC-nya. Lihat, HC-nya miss, bahkan masih bisa gue gocek dengan flicker gue. Dia mati, dan lihat di sini Valirnya ingin membunuh gue. Tapi bagusnya ada backupan dari Chow. Build gue sengaja gue bikin ada sayapnya biar darah gue lebih tebal dikit. Padahal gue tadi tahu lihat Kufra ngebunuh Alucard, gue nggak mau nolongin. Kenapa? Karena creep sama lordnya udah datang, tinggal Ruby doang. Jadi gue dimin aja ya karena akan menang. Oke, segini aja tips dari gua. Mohon maaf atas kesalahan kata. Salam wow. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.